Saya tugas di paroki Simpang 2, Santo Mikael Simpang 2. PKL Simpang Tapi 2. kalau kalian cari Simpang 2-nya enggak ada. Nggak ada. Enggak ada Simpang 2. Nggak ada Simpang adanya 2. tikungan. Tikungan 3 ada. Papasan bah. Berpapasan. Silakan. Tugas di paroki Simpang 2 bersama Pastor Nedi sebagai pastor paroki, sekaligus rangkap Komsos, dan juga Pastor Fitri merangkap ini apa ya? Direktur. Dinas Pendidikan ya? pendidikan lah, komisi pendidikan. Nah, itu. Jadi saya hidup di situ dengan mereka, dengan orang-orang yang sibuk. Sibuk apa? Sibuk berpastoral iya sebagai pastor di paroki. Sibuk juga tugas dari keuskupan sebagai ketua komisi. Pasti sibuk, banyak kegiatan. Nah, maka dari itu dengan mereka banyak kegiatan gini gitu, kira-kira apa yang mau saya buat? Itu penting. Itu penting. Cari babi. Yang saya buat adalah kunjungan umat. Kunjungan umat. Mantap. Bisa jadi saya pergi dari rumah, dari pastoran, jam 7:30 mau ke bengkel. Sampai bengkel jam 1. Padahal dekat, itu bisa 10 menit itu. Bisa Frater-Sirus. Nah itu singgah saya. Singgah di rumah ini, nongkrong sebentar, cerita-cerita. Sana singgah lagi. Banyak tempat persinggahan. Rumah siapapun yang Katolik saya singgah. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Pokoknya masuk saya. Luar biasa. Minta minum kah, minta makan kah. Pokoknya itu kan bagian dari ini ya. Apa namanya itu, kita mau dekat sama mereka, kita biar tahu mereka gini gitu. Dan semuanya itu sebelum berpastoral ke rumah-rumah, kunjung mengunjung, yang pastinya hidup di pastoral. Karena kan jelas hidup di pastoral itu harus membahagiakan, harus bahagia. Bagaimana? Seperti yang disampaikan Frater Budi tadi. Yakin enggak? Bahagia toh? Bahagia saya. Senang ini. Sangat senang di Simpang 2. Saya bersyukur dapat SK di sini, sangat-sangat bersyukur. Dengan Pastor Randy dan Pastor Fitri, kami dapat berkomunikasi dengan baik. Pasti. Luar biasa. Pastor Randy, Pastor Fitri, kami dapat bercerita, apapun kami dapat bicarakan bersama. Mungkin ketika lagi makan, ketika lagi nongkrong, ketika lagi ngerokok bersamaan. Pokoknya seru, sangat menikmati Happy, sekali, ya. sangat happy sekali. Tugas yang diberikan intinya, Frater intinya bisa. Itu. Kalau udah bisa, baru ya lakukanlah tugas dan tanggung jawab yang lain. Karena untuk mau memupuk, untuk mau berkunjung, berpastoral, buat kegiatan apapun, kalau tidak bisa itu kita tidak memperoleh dasar sumber energi yang utama. Energi yang utama itu bisa. Dan kami misalnya bisa sore. Oh bisa sore Frater-Sirus? Bisa sore. Yang pertama ya untuk ini, biar umat juga bisa ikut, bisa berpartisipasi. Setiap hari saya senang, baru saya temukan di Simpang 2. Setiap hari sore ada misi dinarnya. Itu luar biasa. Menurut pengalaman saya itu luar biasa. Misa harian. Dan misi dinarnya sudah terjadwal gini gitu. Bersama mereka misa. Saya ketika di itu mungkin lebih nyaman misa pagi. Itu untuk pribadi saya lebih nyaman misa pagi. Bangun bisa misa, setelah itu sore saya kegiatan bisa lebih lama, bisa olahraga. Ternyata saya misa sore, berarti saya harus membuang ego saya. Yang pertama mungkin saya mau olahraga kah? Ya. Sepak bola di stasi mana kah? Saya mau suka. Tapi tidak, yang penting ini misa. Ini misa. Jadi saya harus lebih mementingkan kepentingan umum atau kepentingan yang lain gini gitu. Itu pengalaman saya di sana. Saya bangga sih dan bahagia bersama Pastor Nadi, Pastor Fitri, diberikan kebebasan. Nggak ada yang masak, lapar masak, selesai. Kalau misalnya makanan kita nggak dimasak, ya udah lanjut untuk makan siangnya gitu kan, nggak usah repot. Ya, intinya makanya cari solusi bukan mencari masalah. Itu. Ada lapar masak, setelah masak makan bersama. Kalau misalnya mereka mungkin ada kegiatan lagi sibuk, makan duluan. Nampak ya Frater-Sirus, pendukungnya ini ada di samping kanan Frater-Sirus. Dari tadi mengangguk. Ini bukan penonton bayaran ya. Penonton YouTuber Bukan mau gitu. ini. Saya merasa bangga. Benar, kebetulan saya bertugas di paroki Simpang 2 ini, parokinya Frater Bala. Iya. Jadi kami dua ini tukaran. Frater Bala salah satunya stasi di sana, stasi Kemberai Kamora ya. Ya itulah. Pokoknya itu antara Kembera dan Kamora lah stasi di sana. Saya bangga dengan umat-umat di sana.
sudah sangat luar biasa, tingkat pendidikannya sudah tinggi. Wah, luar biasa. Kalau untuk Simpang 2, Kok luar bisa? Luar biasa. maka dari itu mereka kira-kira apa yang mau kita berikan, yaitu katekese tentang gereja. Itu penting. Mereka mungkin tingkat pendidikannya tinggi, tapi kan belum tentu mereka tahu tentang kehidupan gereja. Kira-kira tradisi-tradisi gereja seperti apa, pengetahuan tentang gereja. Maka dari itu kita tinggal memberikan katekese. Ya kami sudah mulai sih dengan Rumah Nedi, Rumah Fitri untuk anak-anak OMK, katekese yang akan dijalankan sebulan sekali. Dan juga kejadian banyak ya, peristiwa-peristiwa narkoba sangat terkenal di sana. Maka dari itu kami tidak mementingkan siapa yang jual, itu urusan mereka lah. Siapa yang jual, siapa yang make, tapi kami cari solusinya adalah dengan gitu membuat sanggar. Nah, itu yang diberitahu oleh Pastor Nedi, membuat sanggar itu kan membuat aktivitas, membuat kegiatan agar ada kegiatan. Dengan ada kegiatan, banyak aktivitas di pastoran, di paroki, orang tidak akan lari ke hal itu. Nah, itu bagian dari salah satu strategi deh, solusinya untuk perkembangan mereka. Kami dukung, kami support. Ketika mereka harus buat legalisasi secara hukum, ini sanggarnya diakui, kami dukung. Sudah diakui? Sudah. Oke, tadi nampaknya menarik ya. Nah, ya. Tapi apa ya? Kira-kira bahagia tadi kan? Bahagia, sukacita kan? Lalu apa yang Patrisius rasakan ya? Kebanggaan macam apa dari umat yang ada itu? Oke. Terima kasih Frater Budi. Frater Budi ini pernah belajar di Simpang 2 1 tahun. Maka dari itu banyak kisah-kisah Frater Budi di sana. Kisah-kisah yang baik. Itu yang penting dicatat, kisah-kisah yang baik. Benar-benar. Saya sangat bangga dengan umat Simpang 2. Perhatian mereka benar-benar tulus. Bukan perhatian siapa pastornya, tapi siapa yang bertugas di situ. Itu yang penting. Siapapun pastornya yang bertugas di situ, yang melayani umat, mereka perhatian dengan tulus. Semua kegiatan ini itu mereka dukung semuanya. Biasanya kan ya kita kan bukan ngomong kejelekan gini gitu, mungkin ada yang lihat, oh saya hanya mau nyumbang atau mau membantu tenaga atau finansial hanya dengan pastor yang ini. Tidak. Tapi kalau umat Simpang 2, setahu saya selama saya beberapa bulan di sana, siapapun pastornya yang penting bertugas di situ. Siapa yang diutus? Siapa yang diutus di situ? Maka moto panggilanmu pun pas. Pas lah, ini aku utus. Cacat. Setuju dia. Itulah kira-kira saya hidup di Simpang 2. Kalau itu kan Bahagia. kesan ya. Oke. Kira-kira ada pesan nggak? Pesan untuk Umat di Simpang 2 atau umat di Marau lah. Jauh. pesannya, karena dunia kita sekarang, dunia media sosial udah ya, yang dulu mungkin kalau kata orang egosentris, yang untuk mau mementingkan diri sendiri itu di mana-mana. Kehidupan di keluarga juga begitu. Semuanya hidup suka dengan HP. Di pastoran juga pun karena bisa juga kayak gitu. Ngobrol itu bisa tekan HP-nya masing-masing. Maka dari itu perlu duduk bersama. Jadi harus ada komunikasi yang baik. Mau hidup di pastoran kah, mau hidup berkeluarga apapun, perlu komunikasi yang baik. Betul. Itu penting. Komunikasi yang baik, ngomong baik-baik, cerita, diskusi kah, ketika makan. Biasanya saya di sana tuh sering beritahu makan bersama itu penting. Karena itu udah mulai jarang. Orang sibuk semua dengan hal itu dan sebagainya. Maka dimakan bersama, jadi pastoran kah, dimanapun, di keluarga, di rumah umatnya, itu penting. Di situ kita dapat bercerita, bersharing, ya banyak hal lah yang kita dapat peroleh untuk menjalin kekeluargaan sih. Berarti ini pesannya untuk semua ya? Untuk semua. Penting. Bukan hanya untuk umat Semang 2, bukan hanya untuk umat di Marau, tapi juga untuk Semuanya. yang mendengarkan. Kira-kira seperti itulah pemirsa. Tadi saya yang bertanya kepada 3 frater kawan saya, karena saya sudah bertanya kepada mereka, mereka yang bertanya kepada saya. Udah selesai juga, Frater Budi, Frater Rian, Frater Bala. Kami tanggal 19 Maret akan menerima tabisan diakon. Kami mohon doa dari Bapak Ibu umat
yang benar-benar memperhatikan kami, mendukung kami dengan segala hal. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada umat-umat di Serengka, umat di Tumbang Tipi, umat di Marau, umat di Simpang Duang, dan juga umat di Keuskupan Ketapang. Seluruh umat Keuskupan Ketapang yang berpartisipasi banyak hal untuk mendukung kami. Kami masih muda, walaupun rambut saya ini udah putih, kelihatan tua, tidak masalah. Kami masih muda, butuh dukungan, butuh doa dari Bapak Ibu umat untuk karya pastoral kami ke depannya, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, karya-karya kami itu sungguh-sungguh menyentuh, dapat menggembirakan Bapak Ibu umat semuanya. Itu saja dari kami. Terima kasih, selamat sore. Salam satu gembala. Foto mau pegal ini teh. Aku udah lihat bergegar gitu.